Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal pembelajaran IPS, MI atau SD, kurikulum merdeka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS di MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Uyuni, NIM 1262052111072, absen 12 dari kelas PGMI 5D, mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD. Langsung saja, ini hasil saya dalam menganalisis jurnal. Yang pertama, nama jurnal Didaktik Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, volume 8, nomor 2, halaman 2353 sampai 2371. Tahun terbit 2022. Reviewer Siti Lailatul Uyuni. Tanggal review 8 November 2023. Judul jurnal Validitas bahan ajar dengan model Problem Based Learning materi IPS kurikulum merdeka di Sekolah Dasar Penggerak. Penulis Diana Gusti Alfianti dan Yeni Erita. Jumlah paragraf abstrak 1 paragraf, halaman setengah halaman, ukuran spasi 1. Selanjutnya yaitu uraian abstrak. Penelitian ini merupakan pengembangan yang dilakukan untuk menghasilkan produk berupa bahan ajar modal dengan model PBL muatan IPS kurikulum merdeka untuk siswa di sekolah dasar. Berdasarkan kajian teori dan studi lapangan yang dilaksanakan, pada awalnya dihasilkan draft paket bahan ajar model dengan model PBL muatan IPS kurikulum merdeka yang berisikan identifikasi SK dan KD, identifikasi indikator, identifikasi tujuan pembelajaran. Selanjutnya, bahan ajar direfleksi dan direvisi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan masukan para ahli untuk memperoleh produk akhir. Pengembangan ini dilakukan berdasarkan model PLOM yang menekankan pada kebutuhan pengguna sesuai konteks. Artinya, paket dan model pengembangan ini dikembangkan secara kolaboratif di lingkungan terpilih. Produk direvisi berdasarkan data proses otentik sesuai kebutuhan pengguna. Uji ahli dan uji kelompok kecil dilaksanakan untuk menyempurnakan produk evaluasi sumatif. Hasil validasi bahan ajar model dengan model PBL muatan IPS kurikulum merdeka menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan sudah dinyatakan valid dengan rata-rata 3,75 mencapai presentasi 93,75% dengan kategori sangat valid dan dinyatakan praktis dan efektif. Selanjutnya yaitu keyword jurnal, yakni model Problem Based Learning atau PBL pembelajaran IPS siswa sekolah dasar. Selanjutnya pendahuluan jurnal. Dalam pendahuluan jurnal, penulis menjelaskan tentang pentingnya peran bahan ajar dalam proses pembelajaran. Guru harus mampu mengembangkan bahan ajar dari pemerintah sebagai penunjang keberhasilan kurikulum merdeka. Pengembangan bahan ajar sangatlah diperlukan untuk membantu guru maupun siswa, sehingga guru hendaknya mampu memfasilitasi dengan baik proses tersebut sesuai kebutuhan siswanya. Salah satu kebutuhan siswa adalah fasilitas berupa bahan ajar. Penggunaan bahan ajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Bahan ajar yang memenuhi kriteria baik akan melahirkan sebuah proses pembelajaran yang efektif. Namun, sebaliknya, apabila bahan ajar yang digunakan kurang sesuai dengan kriteria dan tuntutan kompetensi dasar, maka yang akan ditimbulkan adalah berbagai permasalahan dalam pembelajaran. Mata pelajaran IPS salah satu mata pelajaran yang sekarang diterapkan di kurikulum Merdeka Belajar. Pembelajaran IPS bersifat abstrak yang berisi tentang materi-materi sosial humaniora. Pelaksanaan pembelajaran IPS sebaiknya menggunakan model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran tersebut adalah Problem Based Learning atau PBL.
PBL merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan oleh guru dalam pembelajaran. Dengan model ini, siswa akan terlibat langsung dan membentuk pengetahuannya sendiri melalui permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara nyata. Manfaat dari penggunaan PBL yakni dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan kemandirian belajar siswa tentang apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk menghasilkan produk bahan ajar dengan model Problem Based Learning atau PBL pada pembelajaran IPS kurikulum merdeka yang valid, praktis, dan efektif di sekolah dasar penggerak. Selanjutnya yakni metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini merupakan penelitian pengembangan atau research and development atau design research. Artinya, yang mengembangkan suatu produk. Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang dirancang secara terstruktur dan sistematik untuk mengembangkan suatu produk melalui tahapan dan evaluasi tertentu untuk menguji tingkat kevalitan dan keefektifan dalam menggunakannya. Produk yang dikembangkan dalam penelitian pengembangan yaitu bahan ajar. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan PLOM. Model PLOM terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, analisis pendahuluan, yang kedua, perancangan, dan yang terakhir, penilaian. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Analisis kurikulum ini dilakukan terhadap tujuan pembelajaran, standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD mata pelajaran IPS kurikulum merdeka. Analisis ini dilakukan untuk melihat cakupan materi, tujuan dari yang ingin dicapai dari pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Karakteristik peserta didik di sekolah dasar adalah senang bermain, memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, senang dengan sesuatu hal yang baru dan menarik, serta menyukai benda terhadap gambar-gambar dan berwarna. Atas dasar karakter peserta didik yang demikian, maka dilakukan penelitian yang menghadirkan sarana belajar yang berbeda dari yang digunakan sebelumnya, yaitu bergambar dan berwarna, serta mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik ke arah yang positif yang erat kaitannya dengan perkembangan sikap peserta didik. Sarana belajar yang dihadirkan adalah bahan ajar model dengan model PBL muatan IPS kurikulum merdeka. Karakteristik bahan ajar model dengan model PBL muatan IPS kurikulum merdeka yang telah dirancang adalah berisi masalah terbuka atau open-ended untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan berisi gambar-gambar yang diperoleh secara online dari internet. Setiap pertemuan pembelajaran, bahan ajar berisikan judul materi, tujuan yang ingin dicapai peserta didik, kata motivasi selamat belajar dan semangat, judul bahan ajar. Model PBL memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan model-model pembelajaran yang lain. Karakteristik yang menonjol dalam model ini adalah penggunaan masalah sebagai bahan belajar dan pembelajaran dilakukan secara diskusi kelompok. Pembelajaran dengan model PBL dimulai dengan adanya masalah. Kemudian, siswa memperdalam pengetahuan tentang apa yang mereka telah ketahui dan apa yang mereka perlu diketahui untuk memecahkan masalah tersebut. Adanya masalah nyata yang diberikan akan menjadikan pembelajaran berpusat pada siswa, serta menjadikan pembelajaran yang aktif dan bermakna dengan permasalahan nyata tersebut. Pelajar atau siswa berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, sehingga menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Dengan penerapan PBL, diharapkan siswa memiliki keterampilan dalam berdiskusi dan memecahkan masalah. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, sedangkan siswa harus terlibat secara aktif dan mandiri dalam pembelajaran dengan mengoptimalkan kemampuan berpikir. Dengan kata lain, penggunaan PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan kemandirian belajar siswa tentang apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, yakni kesimpulan. Pengembangan bahan ajar model dengan model PBL muatan IPS kurikulum merdeka yaitu telah dihasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
Pengembangan bahan ajar model dengan model PBL muatan IPS kurikulum merdeka di sekolah dasar berdasarkan analisis KI dan KD, maka dilahirkan indikator pencapaian kompetensi yang dibagi ke dalam 2 pembelajaran dengan alokasi waktu masing-masing 3 kali 30 menit. Setiap pembelajaran dikembangkan dengan melihat 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Yang kedua, panduan aplikatif bagi guru dalam bahan ajar model dengan model PBL muatan IPS kurikulum merdeka di sekolah dasar. Yang ketiga, pengembangan dan penyusunan panduan aplikatif yang dihasilkan dalam bentuk bahan ajar model dengan model PBL muatan IPS kurikulum merdeka telah dinyatakan valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya, kelebihan. Yang pertama, penulisan abstrak sudah menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang kedua, penulisan sudah mencantumkan kata kunci atau keywords jurnal sehingga memudahkan pembaca untuk mencari jurnal ini. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam penulisan cukup mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, penulisan sudah mencantumkan referensi atau sumber materi yang disajikan dengan jelas dan detail. Yang kelima, format penulisan dalam jurnal ini sudah lumayan rapi. Adapun kekurangannya, yang pertama, terdapat istilah asing yang belum dicetak miring. Yang kedua, tidak ada ruang tanggapan atau komentar publik dalam penulisan jurnal. Yang ketiga, tidak ada keterbatasan atau batasan dalam pembahasan jurnal. Yang keempat, ada beberapa kesalahan dalam penulisan dan ejaan pada penulisan jurnal ini. Yang kelima, terdapat penulisan kata yang tidak baku. Selanjutnya, solusi. Penulis sebaiknya lebih teliti dalam penulisan, terutama istilah asing dan penulisan kata miring pada jurnal. Sebaiknya mencantumkan ruang untuk tanggapan dan komentar publik dalam jurnal ini. Lalu sebaiknya penulis mencantumkan keterbatasan dalam pembahasan jurnal dan memeriksa kembali penggunaan kata sesuai IED maupun KBBI yang ada dalam jurnal. Baik, itu tadi penjelasan mengenai analisis jurnal pembelajaran IPS, MI atau SD kurikulum merdeka yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kurangnya dalam pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.